Sekarang Pilpres sudah selesai toh? Sudah selesai. Sudah ditentukan KPU toh? Nah, sekarang terpilih. Sekarang kita boleh meminta kepada pemegang kewenangan, laksanakan semua janji. Kalau kemarin pemerintah berjanji makan bergizi gratis, maka harus laksanakan SD, SMP, SMA. Janji rumah untuk rakyat miskin 3 juta harus dilaksanakan. Lapangan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini. Ya, teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik ya, menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan dulu video berikut ini. Sekarang Pilpres sudah selesai toh? Sudah selesai. Sudah ditentukan KPU toh? Nah, sekarang terpilih. Sekarang kita boleh meminta kepada pemegang kewenangan, laksanakan semua janji. Kalau kemarin pemerintah berjanji makan bergizi gratis, maka harus laksanakan SD, SMP, SMA. Janji rumah untuk rakyat miskin 3 juta harus dilaksanakan. Lapangan pekerjaan berapa? 19 juta harus dilaksanakan. Jadi kita sekarang harus kembalikan mulai dengan apa? Meminta semua janji dilaksanakan, meminta semua janji ditunaikan. Yang namanya janji adalah harus tunai. Dan ini cara mengembalikan kepercayaan. Karena kalau tidak begitu, maka proses ini kita akan kehilangan kepercayaan pelan-pelan kepada negara. Kita harus sekarang belajar dari sejarah. Kita harus belajar. Dan sekarang kita semua unsur harus berjiwa besar. Kita atasi perbedaan dengan musyawarah. Kita terima kritik dengan besar hati, tapi kita jangan mau diadu domba. Kita harus bekerja dengan baik untuk rakyat kita. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok akan menepati janji. Tidak ada buktinya kan? Bapak sudah lihat artinya banyak. Waktu kampanye ingin menghentikan reklamasi, tapi sekarang memberikan izin untuk pulau reklamasi. Kami tidak pernah mengatakan membongkar reklamasi, istilahnya tidak pernah menolak reklamasi. Ini kita langsung buka. Judul kampanye kita adalah tolak reklamasi. Menolak pembangunan pulau reklamasi untuk kepentingan komersial. Gitu. Tidak ada buktinya kan? Untuk rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan ini Pak, mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Dulu janjinya apa ya? 41% warga Jakarta tidak punya rumah sendiri. Lalu kita siapkan solusinya. Dan solusi ini terlihat bisa dikerjakan. Bahkan private sector pun berminat untuk melakukan. Ketika masa kampanye, tentu ada yang mengatakan itu nggak bisa. Ternyata sangat bisa. Rumahnya tersedia. Jadi ini adalah soal keberpihakan. Begitu kita mengatakan kami akan berpihak pada mereka yang tidak punya rumah, yang penghasilannya kecil,
yang penghasilannya kecil ketika di bawah UMP ini tidak bisa pakai bank. Kenapa? Ya karena uangnya tidak cukup untuk nabung. Yang penghasilannya kecil, tadi misalnya janji saya adalah DP 0 rupiah. Saya nggak janji di bawah 2 juta, 3 juta, nggak pernah. Selalu janjinya ada DP 0 rupiah. Kita juga boleh sekarang mulai bangga makan bergizi gratis sudah menjangkau 38 provinsi dan sekarang sudah 2 juta penerima manfaat. Hanya ini masih belum sebetulnya memuaskan saya, tapi saya mengerti Kepala Badan Gizi Nasional sudah bekerja dengan seluruh jajarannya. Ini sudah paling cepat yang kita bisa laksanakan. Dalam Januari, Februari, Maret, dalam 3 bulan mencapai 3 juta penerima manfaat. Hanya masalahnya kalau saya datang ke suatu desa atau suatu tempat, orang tua yang nanya, Pak, kami di sini belum terima makan bergizi. Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya. Mereka dengar di desa sebelah sudah, dia dengar di sekolah sebelah sudah, dia belum bisa. Saya sampaikan, Bu, kita berusaha sekeras tenaga, tapi kita tidak mungkin seketika, negara kita sangat besar. Mohon sabar. Tapi saya minta ya, Kepala BGN dengan semua jajaran berpikir inovatif, kreatif. Bagaimana kalau bisa kita percepat? Apa pakai sistem hibrida atau bagaimana? Ya, karena kasihan rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan. Tapi terima kasih. Apapun terjadi, ini suatu prestasi yang luar biasa. Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar dari kita. Banyak kunjungan dari pimpinan-pimpinan negara lain. Mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai. Ya, mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius dan paling besar usaha kita menangani ini. Kemudian saudara-saudara, kami sudah putuskan juga untuk membangun tahun ini, kita harap sudah segera akan mulai dibangun 200 sekolah rakyat berasrama untuk SD, SMP, SMA berasrama, dan ini sekolah berasrama ini diperuntukkan untuk kaum yang kurang mampu khususnya. Jadi kita dengan ini kita hendak memutus mata rantai kemiskinan. Anak orang kurang mampu, anak orang miskin tidak boleh miskin. Katakanlah bapaknya sekarang pekerjaannya sangat sederhana, dia umpamanya tukang pemulung, anak dan cucunya tukang pemulung tidak boleh jadi tukang pemulung. Dia harus kita berdayakan. Ini rencana kita, dan kita akan bangun tahun ini 200 sekolah berasrama tersebut. Satu sekolah akan terdiri, kita harapkan 1000 murid. Mungkin tahun-tahun pertama akan belum sampai 1000, tapi nanti saya berharap ya Menteri Sosial, Menteri Dikdasmen, mungkin berapa, dalam 6 bulan bisa mencapai 1000 murid masing-masing sekolah. Bisa? Hah? Tahun 4? Tahun depan? Tahun depan ya? Tanggal berapa? Coba dicatat. Loh, ini bertanggung jawab itu ya. Rakyat minta hasil yang cepat, saudara-saudara. Ya, ini sangat penting, dan yang akan segera kita resmikan 53. Yang segera mungkin 3 bulan ini bisa kita resmikan 53 sekolah. Ternyata Kementerian Sosial sudah punya gedung-gedungnya, sudah punya arealnya, jadi tinggal kita renovasi sedikit. Kita ingin segera 53, sisanya yang 147 akan segera menyusul.
Kita harap tiap tahun 200, sehingga dalam 5 tahun kita minimal akan punya 1 sekolah berasrama di tiap kabupaten. Dan itu harus di tempat-tempat di mana terdapat kantong-kantong kemiskinan. Sekalipun pemilu mau diulang 100 kali, 1000 kali, 1 juta kali pun, gue akan tetap memilih 02. Apa? Takut kembali ke era Orde Baru lagi. Nggak punya kebebasan bersuara, sampai-sampai harus beli rompi anti peluru. Kalian aja itu pelaku perampasan kebebasan bersuara orang lain. Orang lain yang berbeda pendapat dan berbeda pilihan dengan kalian, kalian anggap salah. Dan kalian paksa harus sependapat dengan kalian. Dari zaman Pilpres, perkara beda pilihan saja, kalian merendahkan, mengkerdilkan, menghakimi, melaknat, dan mengharamkan orang-orang yang berbeda pilihan dengan kalian. Beda pilihan, buzzer. Beda pendapat, buzzer. Cair. Nggak usah ngomongin kemunduran demokrasi kalau kalian sendiri tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan pendapat dan pilihan orang lain. Kebayang kalau negara ini dipimpin oleh orang-orang semacam kalian yang maha benar itu. Apa jadinya orang-orang yang ingin bersuara berbeda pendapat dengan kalian? Bisa-bisa negara ini lebih kejam dari era Orde Baru. Ya, udah nggak mempan itu yang namanya rompi anti peluru. Karena mungkin orang-orang yang berbeda pilihan, beda pendapat dan ingin bersuara itu bisa-bisa langsung dikasih tiket ke neraka. Kenapa happy banget? Bang, beneran dapat BHR dari Gojek bang, asli tuh, weh, asli tuh. 450.000. Beneran dapat BHR dari Gojek, ya Allah. 400.000. Iya. Apa? Telepon mak gue di kampung, tapi dapat BHR dari Gojek. 400.000. Yeay. Sia-sia mas ojek hujan-hujanan, panas-panasan. Nih mas, BHR saya 250.000. Mas, alhamdulillah, jumlahnya gede banget. 300.000 bang, bisa beliin baju bang, alhamdulillah. Gitu buat apaan bang? Waktu sekali-sekali mas makan enak sih. Ntar mau WTF ke mak gue, buat benerin motor saya mau servis motor saya, udah 2 bulan belum servis. Soalnya saya mau ngajak anak-anak saya jalan-jalan ke mall. Akun saya mas, alhamdulillah perjuangan saya mas. History ngojek saya setiap minggunya. Rajin banget sampai dari subuh tuh lihat loh. Saya seminggu 140 orderan, hampir nggak ada liburnya. Pantes dapet tuh. I can't face your breaking heart. I'm trying to be brave. Itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak ya, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana ya. Boleh berikan pandangan kalian lah sebanyak-banyaknya. Jangan cuma sekedar jadi penonton, ayo menjadi tuntunan juga ya. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye bye. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Bye bye.